Argentina, champions of the world. Manchester United ternyata tidak sehebat yang digembor-gemborkan oleh fansnya. Mereka para fans setan merah berkoar akan meraih Tsunami Trophy. Namun impian fans Manchester United memenangkan banyak gelar musim ini seakan disadarkan oleh Brighton. Pasalnya setan merah ternyata cuma tim yang jago kandang namun melempem saat bertandang. Manchester United kembali kehilangan 3 poin usai takluk di tangan Brighton dan Hove Albion 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Brighton menang melalui penalti Alexis Mac Allister di menit akhir, Jumat 5 Mei 2023. Sebenarnya dalam lanjutan Liga Premier Inggris kemarin malam, kedua tim bermain sama kuat hingga masa injury time. Namun, handsball Luke Shaw di dalam kotak terlarang pada menit ke-95 membuat timnya dihukum penalti. Alexis Mac Allister yang maju sebagai algojo tak menyia-nyiakan kesempatan dari titik putih. Dan sontekannya ke pojok kiri sukses mengecoh David De Gea yang di pertandingan ini sejatinya melakukan banyak penyelamatan. Luke Shaw akui bikin salah. Bek kiri Manchester United Luke Shaw mengakui bahwa dirinya memang melakukan kesalahan yang membuat timnya kalah 0-1 di kandang Brighton. Berbicara kepada Sky Sports seusai laga, Shaw pun mengakui bahwa kekalahan Manchester United kali ini disebabkan oleh tindakannya yang melakukan handball di kotak terlarang. Sangat menyakitkan, menit terakhir benar-benar aksi terakhir. Saya sedikit terdorong, tapi tentu saja tangannya tidak seharusnya di sana, ujar Shaw. Saya mengakuinya, menerima dengan legowo, ini fatal tapi ini berat, imbuhnya. Lebih lanjut, Shaw juga merasa sulit menjelaskan mengapa tangannya sampai bisa diangkat ke udara dan kemudian menyentuh bola. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa tangan saya ada di atas sana. Saya didorong, mungkin itu yang membuat tangan saya ke atas, tapi memang seharusnya tangannya tidak di sana, tutur Shaw. Bahkan sebelum tendangan sudut, tendangan bebasnya seharusnya bukan pelanggaran. Saya tidak mencari-cari alasan, tapi seharusnya bukan pelanggaran yang berujung tendangan sudut. Jadi tendangan sudut itu seharusnya tidak pernah ada. Saya tidak menuduh wasit, tugasnya. Tangan ke atas, kesalahan konyol yang membuat kami kehilangan poin, tegasnya. Manchester United jago kandang dan loyo lawan 9 top Liga Inggris. Manchester United memang menunjukkan perkembangan signifikan di bawah pelatih Erik ten Hag musim ini. Sayangnya, setan merah masih belum cukup bagus saat menghadapi tim-tim kuat lainnya. Tercatat dalam 8 pertandingan tandang tersebut, MU tidak pernah meraih kemenangan. Mereka menelan 7 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kekalahan dari Brighton dan Hove Albion menyibak fakta bahwa Manchester United musim ini adalah tim yang jago di kandang tetapi kerap loyo saat bermain tandang. Juga menambah buruk catatan MU saat bertandang menghadapi tim-tim rival dari 9 peringkat teratas di klasemen Liga Inggris. Hasil ini tidak hanya mengancam peluang Manchester United untuk finish 4 besar demi tiket ke Liga Champions musim depan. Kekalahan dari Brighton turut membuka fakta bahwa Manchester United nyatanya punya performa buruk saat menghadapi tim top 9 di Liga Inggris 2022-2023 saat ini. Mengutip dari Transfermarkt, Manchester United sejauh ini sudah kalah 7 kali dalam 17 laga tandang mereka di Liga Inggris musim ini. Hal itu kontras dengan statistik kandang mereka yang cuma kalah sekali dalam 16 pertandingan. Balas dendam Brighton sempurna. De Zerbi mengaku masih sangat mengingat kekalahan timnya di semifinal Piala FA dari MU. Kemenangan di kandang 1-0 kali ini berhasil memuaskan dahaga De Zerbi yang haus akan balas dendam. Brighton berhasil mengunci 3 poin setelah gol tunggal Alexis Mac Allister di detik akhir jelang laga usai.
De Zerbi mengungkapkan bahwa gol tersebut merupakan simbol balas dendam Brighton yang kalah di babak penalti di Piala FA. Di kedua pertandingan, saya pikir kami bermain lebih baik dari United. Hasil terakhir tidak adil, kata De Zerbi kepada Sky Sport. Saya pikir Tuhan sepak bola itu ada. Kami pantas memenangkan semifinal tetapi kalah dalam adu penalti, tetapi hari ini kami menang dengan penalti, sambungnya. Apa yang dituturkan De Zerbi mengenai timnya yang bermain baik pun tidak salah. Brighton punya 60% penguasaan bola dengan 22 percobaan tendangan, 6 tepat sasaran. Meski laga berjalan cukup terbuka karena Manchester United juga menciptakan beberapa peluang. Kami memainkan permainan yang fantastis. Kami mendominasi permainan. Para pemain saya pantas menang, tambah De Zerbi. Kami akan memainkan 6 pertandingan lagi, 6 pertandingan yang sangat sulit. Senin kami memainkan pertandingan sulit pertama melawan Everton dan kami harus melakukannya menang. Jika kami tidak menang melawan mereka, kami akan kehilangan 3 poin ini, urainya. Kemenangan Brighton kali ini pun melengkapi catatan sempurna mereka saat menghadapi Manchester United di Liga Inggris 2022-2023. Tercatat, Brighton adalah satu-satunya tim yang bisa mengalahkan MU dalam laga kandang tandang musim ini. Bukti bahwa skuad Roberto De Zerbi tidak bisa dianggap remeh. Agustus 2022 lalu dalam kunjungan ke Old Trafford, Brighton berhasil membawa pulang 3 poin dengan kemenangan 2-1. Ten Hag kecewa kalah di detik-detik terakhir. Selepas laga, pelatih asal Belanda itu menilai penampilan pemainnya ikut andil dalam kekalahan mereka menghadapi Brighton. Menurut Ten Hag, anak asuhnya tampil tanpa determinasi. Setiap kekalahan mengecewakan, namun pada akhirnya ketika Anda kalah di detik-detik terakhir, itu tentu saja menjengkelkan, kata Ten Hag. Dan pada akhirnya kami juga kebobolan dan itu menjengkelkan karena jika Anda tidak bisa menang karena tidak menyelesaikan peluang, maka jangan sampai kalah. Ten Hag sempat optimis di awal laga yang penuh aksi di mana Anthony menyia-nyiakan peluang emas sebelum kiper David De Gea melakukan penyelamatan gemilang saat menggagalkan tendangan pemain sayap Brighton, Kaoru Mitoma dengan wajahnya. Saya pikir menit pertama merangkum semuanya. Kami menciptakan peluang bagus, kami tidak cukup klinis. Kemudian dalam serangan setelah kami kebobolan peluang besar dengan kesalahan dari kami, bola mengarah ke David, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Kemudian Ten Hag juga tidak senang dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan Brighton dan juga tendangan bebas hadiah merata yang diberikan wasit Andre Mariner yang menunjuk titik putih setelah melihat handball show di monitor sisi lapangan. Hal yang menjengkelkan adalah bahwa tendangan bebas sebelum sepak pojok tidak pernah menjadi tendangan bebas dan saya telah melihat tackle yang sangat buruk hari ini. Kadang-kadang tanpa peluit juga, katanya. Ini bukan tentang saya untuk memberikan penilaian tentang wasit. Kami kalah dalam pertandingan ini. Kami membuat kesalahan pada akhirnya dan kami tidak memanfaatkan peluang kami. Tetapi tentu saja ada beberapa yang mengecewakan, pungkasnya. Brighton menatap Eropa. Kemenangan melawan MU tentu sangat penting bagi jalannya misi Brighton musim ini. De Zerbi menyatakan bahwa dirinya akan berjuang sekuat tenaga demi membawa Brighton masuk ke kompetisi Eropa musim depan. Dengan tambahan 3 poin, Brighton berhasil naik ke posisi 6 sementara dengan koleksi 55 poin. Kesempatan Brighton masih terbuka lebar untuk lolos kompetisi Eropa dengan 6 laga tersisa saat ini. Kami berjuang untuk target ini masuk Eropa, tetapi kami memiliki 6 pertandingan lagi untuk dimainkan. Pertandingan yang sangat sulit. Mulai Senin dengan Everton, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Terang De Zerbi dikutip dari BBC. 3 poin dari MU secara matematis membuat Brighton menjaga asa untuk lolos ke zona Liga Champions. Pasalnya, Brighton berhasil memperpendek selisih mereka menjadi 8 poin dengan menyimpan 1 laga lebih banyak dari MU. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.